Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intania Ramandila, NPM 1817051025. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai video, di mana saya akan membahas lebih lanjut tentang video compression atau bisa kita sebut kompresi video. Nah, jadi kompresi video itu salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file video. Nah, jadi di sini ada kompresi spasial sama kompresi temporal. Kompresi spasial itu kompres tiap frame secara terpisah, lalu treating it as a bitmap image atau memperlakukannya sebagai gambar yang dipetakan. Terus di sini ada temporal. Temporal itu kompres urutan frame dengan hanya menyimpan perbedaan di antara mereka. Nah, jadi di sini saya sudah menemukan jurnal yang membahas tentang video compression. Judulnya Deep Generative Video Compression. Nah, jadi di sini mereka menggunakan pendekatan pemodelan generatif mendalam end-to-end untuk menekan urutan temporal dengan fokus pada video. Introduction. Transmisi konten video bertanggung jawab hingga 80% dari lalu lintas internet konsumen, dan kedua lalu lintas internet secara keseluruhan serta pembagian data video diperkirakan akan meningkat lebih jauh dari masa mendatang. Nah, meningkatnya efisiensi kompresi lebih penting daripada sebelumnya. Standar yang paling umum digunakan itu adalah H264. Terus ada kodek yang lebih baru, yaitu termasuk juga H265 dan VP9. Jadi semua kodek yang ada ini mengikuti struktur hybrid block based yang sama, yang pada dasarnya itu muncul dari rekayasa dan memperbaiki konsep ini selama beberapa dekade. Dari perspektif tinggi ini, mereka berbeda dalam sejumlah besar pilihan desain yang lebih kecil dan telah berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks. Nah, sementara itu ada suatu ruang untuk meningkatkan pendekatan hybrid berbasis blok lebih jauh. Ini berbasis blok. Pertanyaannya tetap tenang, berapa lama perbaikan yang signifikan dapat diperoleh sambil mengikuti paradigma yang ada. Nah, dalam konteks kompresi gambar, pendekatan pembelajaran mendalam yang secara fundamental berbeda dengan kodek yang ada telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Terus langsung kita lihat aja. Jadi di sini ada beberapa gambar. Jadi bingkai video ini, maksudnya gambar ini direkonstruksi menggunakan kodek H265, lalu kodek VP9 dan kodek dari pembuat jurnal ini. Nah, jadi ini perbandingan dari H265, VP9 sama perbandingan milik mereka. Nah, jadi mereka bilang
skema kompresi video neural end-to-end mereka itu didasarkan pada autoencoders variasional berurutan. Nah, jadi jurnal ini itu mengikuti paradigma semparat atau untuk pendistribusian yang dikondisikan sementara. Urutan representasi laten itu terukur masih berisi informasi yang berlebihan karena laten sangat berkolerasi. In this paper, we focus on low resolution video. Jadi mereka itu di jurnal ini memfokuskan pada video resolusi rendah, yaitu 64x64 sebagai langkah pertama menuju kompresi video generatif mendalam. Nah, gambar 1 tadi yang di atas tadi itu menunjukkan contoh uji dari kemungkinan peningkatan kinerja menggunakan pendekatan yang mereka buat. Tapi jika model dilatih tentang konten yang dibatasi atau karakter dalam permainan video. Our contribution are as follow. Jadi mereka ini ada 4 kontribusi. Yang pertama, general paradigma umum untuk kompresi generatif data sekuensial. Lalu yang kedua ada sebuah kodeks saraf baru untuk kompresi video. Ada rasio kompresi tinggi, dan yang terakhir ada kompresi yang efisien dari keadaan global. Nah, jadi pendekatan yang terkait dengan metode mereka ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada Deep Generative Video Models atau model video generatif yang mendalam. Lalu ada Neural Image Compression atau kompresi neural image, dan kompresi video neural. Nah, jadi kita langsung aja bahas yang kompresi video neural atau neural video compression. Penggunaan jaringan deep neural itu dalam bentuk kompresi video relatif baru. Jadi Wu et al. Ini pada tahun 2018 melakukan kompresi video melalui interpolasi gambar antara kerangka referensi menggunakan model prediktif berdasarkan jaringan saraf yang mendalam. Nah, lalu pada tahun 2017 dan 2019 ini Chen dan kawan-kawannya menggunakan arsitektur saraf ini untuk memprediksi kerangka yang paling mungkin dengan bentuk modifikasi prediksi block motion dan menyimpan residu dalam representasi lossy. Namun sebaliknya, metode mereka ini tidak didasarkan pada estimasi gerakan dan distribusi probabilitas disimpulkan penuh atas ruang frame berikutnya yang masuk akal digunakan untuk entropi pengkodean urutan frame, tapi bukan residual. Nah, dalam publikasi bersamaan, Habibi dan teman-temannya pada tahun 2019 itu melakukan sebuah kompresi video dengan menggunakan autoencoder variasional 3D. Dalam hal ini itu encoder 3D ini menghilangkan redundansi temporal dengan menghiasi laten, sementara metode mereka ini menggunakan entropi coding atau dengan probabilitas yang tergantung waktu untuk menghilangkan redundansi temporanya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.